Kanjeng Nabi dawuh qiyamul laili da'bus sholihin. Salat tahajud kuwi ciri khase wong saleh. Indikasi jenengan saleh napa mboten niku tahajud. Jenengan kok ditakdir karo Gusti Allah gampang tahajud, berarti jenengan saleh. Loh, hanya orang saleh sing iso tahajud niku mung wong saleh tok. Sedekah ora kudu saleh. Koruptor pun sedekah pinter gak karu-karuan. Dheke koruptor nggarong duwite rakyat, tapi urusan sedekah ayo. Kok jemeneh koruptor. Wong kafir pinter sedekah. Tsunami Aceh sampai nyumbang pinten? Wes ora usah tsunami Aceh. Palestina jenengan nyumbang pinten? Ronaldo wong ndi kuwi? Portugal. Kowe ora Islam, tapi nek nyumbang Palestina kathah. Lho, urusan sedekah dudu urusane wong saleh. Masih wong kafir, wong fasik pinter sedekah. Tapi jajal koruptor kon tahajud, ora ngarah kuat. Soale gak iso pencitraan. Iki namung hubungane piyambake kali Gusti Allah. Mulane indikator kula jenengan iki saleh napa mboten, tahajud napa mboten. Mulane jere Kanjeng Nabi, qiyamul laili da'bus sholihin. Salat malam itu ciri khasnya orang soleh. Sebagai keponakan, saya sih sebenarnya dari dulu tuh selalu bilang sama semua orang, what you see is what you get. Beliau yang di depan kamera, beliau yang di belakang kamera nggak ada bedanya. Dan sekarang juga mungkin karena dia udah lebih sering interaksi juga sama Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo kan selalu santai gitu ya bawaannya gitu menghadapi apapun. Ya lama-lama kan kalau kita temenan sama orang kan dikit-dikit kayaknya ketularan gitu kan. Jadi ya kayaknya ketularan dikit di situ. Tapi kalau misalkan dia yang sebenarnya di belakang layar maupun itu tidak ada perbedaan sama sekali. Dia tipe yang bukan do what I say not as I do gitu loh. Maksudnya dia walk the talk. Dia melakukan apa yang dia sampaikan dan dia selalu menyampaikan 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. He lives by that. Nggak ada satupun yang dia sampaikan tuh yang tidak dia hidupi gitu loh. Jadi ya kalau ditanya kenapa sih Pak Prabowo ngebet? Bukan dia yang ngebet sis, bro. Bukan dia yang ngebet, kita yang ngebet gitu. Kita yang ngebet bukan dia gitu. Kita yang minta untuk dianya maju, bukan dia. Yang namanya orang Banten itu apapun kelasnya, ya, apakah itu kelas kiai, kelas ulama, kelas tukang angon bebek, tukang angon kebo, tukang ngarit, tukang ngegebot, tukang macul, tukang ngejaring, tukang apa aja kelasnya, baru bisa disebut orang Banten kalau ketika ngelihat penjajahan di bumi Banten, dadanya mendidih marah dan ingin membantu saudara-saudara kita yang sedang didolimi. Lagi-lagi yang mendolimi ini bukan rasis, ya. Ini karena memang mereka ini penjajah yang otaknya hanya hidup ini diukur hanya sebatas materi saja, penyembah materi ini, penyembah berhala. Mereka tidak mengindahkan tentang ketuhanan. Mereka tidak mengindahkan tentang kemanusiaan, apalagi hal-hal yang sifatnya beradab gitu kan. Apalagi keadilan, mereka enggak memikirkan tentang itu. Dan kalaupun mereka membuat framing-framing bahwa mereka itu baik, ngasih beras 5 kilogram beras, kemudian masyarakat disuruh menyatakan setuju dengan proyek PEK 2, itu ngomong kosong itu. Itu cara mereka untuk membuai kita agar supaya kita nganggap mereka itu baik, kemudian kita nggak melawan mereka. Ingat, orang Banten harus melawan. Jadi terkait aksi tanggal 15 Mei ini, tanggal 18 Mei ini, hari Minggu, yo, wong ujung kulon sampai Taman Jaya ke sana, Pandeglang, Rangkas, Lebak, semua, Kota Serang, Semen, semua, seluruh rakyat Banten, ayo kita bareng-bareng membersamai. Ini persoalan berbicara tentang kedaulatan Banten. Orang Banten tidak boleh tunduk dengan penjajah. Ingat leluhur kita. Sampai istilahnya orang Banten punya 2 waktu, kalau kalah di siang hari sampai malam harinya pun bergerak dan tidak akan pernah tunduk atau kompromi dengan penjajah. Itu harus diingat. Dan yakin para sejarah-sejarawan yang ada di Banten pasti tahu tentang persoalan ini. Bagaimana ini perlawanan akan terulang kembali tahun 1888 tentang pemberontakan petani Banten.
Dan disinilah lahir perlawanan-perlawanan itu kembali di tahun 2025 ini. Dulu musuhnya adalah VOC, Belanda. Sekarang adalah PIK 2. Proyek PIK 2 ini akan menggusur semua Banten. Mulai dari Dadap, menyisir terus sampai Tanjung Lesung, muter lagi ke sana ujung genteng. Nah, ini tidak boleh dibiarkan. Ini harus kita lawan. Maka menghimbau kepada saudara-saudara setanah, sekelahiran di Banten, mari kita bersama-sama berjuang sampai titik darah penghabisan. Mungkin ini pesan saya kepada dulur-dulur sebanten semua. Dan yakin ini bukan persoalan Banten, tapi ini juga persoalan bangsa kita. Tidak boleh hanya di Banten saja, tapi ketika di Bekasi juga, di Rempang juga kan, di ujung utara Manado sana, apalagi nanti di Bandung sebentar lagi misalnya kan, Cirebon sana, ini tidak boleh ada penjajahan. Maka kita mulai dari rakyat Banten, kita mulai, nggak boleh takut. Rakyat Banten harus menjadi contoh seluruh Nusantara ini, bahwa orang Banten tidak akan pernah tunduk kepada penjajahan, kepada orang-orang yang rakus, yang kalau diistilahkan kerakusan itu seperti jurang tak berdasar. Mari kita lawan bersama-sama. Tahu penyebab sakit jantungnya apa? Karena adanya plak di dalam usus besar. Ususnya ini penuh dengan sisa makanan atau sisa tinja yang mengering yang menghasilkan gas. Penyakitnya namanya divertikula, di mana penyakit divertikula itu salah satu keluhannya adalah nyeri dada. Berarti yang diobati jantung atau ususnya, Pak? Ususnya. Obat apa yang saya berikan? Obat. Ada kalimat yang begitu romantis, dan ini langsung Allah yang katakan. Kata Allah, fajkuruni, ajkurkum washkuruli. Ingatlah kepadaku, maka aku pun akan ingat kepadamu. Maknanya adalah, jika rasa sakit mendekatkanmu kepada Allah, maka sejatinya kamu sudah sembuh. Bareskrim juga memastikan bahwa ijazah Jokowi asli dan terbukti pernah berkuliah di Fakultas Kehutanan UGM. Lucunya, ketika rakyat bertanya soal keaslian, negara menjawab dengan keaslian prosedural, bukan keaslian substansial. Padahal publik cuma ingin melihat akta kebenaran, bukan akrobat hukum. Di sini, hukum itu bukan alat keadilan, tapi alat kelit. Kalau ada yang menyelidiki, dibilang hoax. Kalau ada yang mengkritik, dibilang makar. Kalau diam, jadi warga yang baik. Jadi apa kabar demokrasi? Masih hidup, tapi koma. Lembaga hukum kita ibarat CCTV rusak, selalu ada di tempat kejadian, tapi tak pernah lihat pelanggaran. Hebatnya, publik sudah tahu endingnya bahkan sebelum investigasi dimulai. Hukum berubah jadi seni pertunjukan, dengan panggung rapi, naskah sakral, dan aktor-aktor kebal kritik. Penonton, ya kita, rakyat yang cuma boleh bertepuk tangan, asal tak terlalu keras. Sudah berapa tahun di sini? Selalu di sini. Terus selama ini untuk nyari makan, mengumpulkan ini. Bapak, saya punya rumah, punya kos-kosan. Mau tinggal di situ, Bapak nggak usah cari ini, semuanya ada. Mau? Iya. Mau? Nah sekarang ikut saya, nggak usah bawa barang-barang jenengan yang ada di sini. Biar ini nanti dirobohkan. Baju semuanya saya kasih. Mau? Mau ya? Oke, sekarang ikut saya. Putrane jenengan pinten? 3. 3 ada di mana semua? Yang 1 meninggal, tinggal 2. Tinggal 2. Ada di mana? Di Malang. Terus di sini ada di Kaltengah, di Kaltengah Utara ya. Nggak pernah nengok jenengan sama sekali? Ya nengok tapi nggak pernah. Kasih TNI? Tidak mengerti sama orang tua. Wis nggak popo. Saiki ono aku. Ya kan? Iya. Sekarang ada saya. Nanti tak belikan semuanya. Sampean wates yang bersih, ambil wudhu, nanti sholat di depan masjid. Sudah ada kasurnya. Nanti peralatan tak belikan. Sampai siram, sarungnya, iklannya. Bun, sampean mriki mawon di enak-enak.
di enak-enak no, oke, di kerasan-kerasan no ya Pak ya, oke, oh insya Allah amin, alhamdulillah, pun.